Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Tragedi Kematian Akibat Ritual Pesugihan. Kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Woi, Kirana, kamu kenapa? Kok kelihatan lemas begitu? Apa kamu sakit? Tanya Nabila melihat kondisi Kirana yang seperti itu. Ada sesuatu di depan ruang operasi itu. Aku melihat dia. Apa? Kita jangan bicarakan di sini. Aku belum siap untuk menerima resikonya. Dia berbahaya. Setelah ini, aku akan mengajakmu untuk berbincang dengan ibu itu, memastikan semuanya baik-baik saja. Nabila ambil diam dan kemudian mengiyakan ucapan Kirana. Kurasa kita pulang duluan saja. Aku risih berada di sini. Maka mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Semuanya ternyata baik-baik saja. Sebelum saat Kirana bercermin di kamarnya, oh Tuhan, hilangkan semua bayang-bayang ini. Apa yang ada di pikiranku, apa yang menggangguku, semua terasa sangat lama. Kehidupan ini menjadi tidak menyenangkan. Setiap malam pikiranku seperti tidak dibiarkan damai dan tenang. Selalu muncul puluhan pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Pada waktu yang sama, ketika Kirana berada di kamar, tepatnya di depan cermin yang ukurannya tidak terlalu besar itu, makhluk yang ia takuti hadir lebih nyata. Makhluk itu menyeringai. Sesekali gerak mulutnya mencoba untuk mengatakan sesuatu. Namun Kirana tidak menyadarinya. Dia bercermin dan berbicara kepada dirinya sendiri, terus mengeluhkan sesuatu yang sama akhir-akhir ini. Entah karena dia terlalu lelah atau bagaimana, Kirana tidak menyadari kehadiran makhluk mengerikan itu. Selama kurang lebih 2 menit dia berada di sana. Kirana menengokkan kepala dan melihat sosok bertubuh tinggi besar itu. Refleks dia terjatuh karena kaget. Kirana tercekik dan juga benar-benar disentuh olehnya. Lehernya seperti mengecil, wajah Kirana membiru, sampai akhirnya darah keluar dari mulutnya. Setelah Kirana memuntahkan darah, sosok bertubuh tinggi besar berwarna hitam yang telah menyakiti dirinya tiba-tiba menyeringai lebar. Kirana bisa melihat gigi kuningnya yang berlendir dan bau. Kirana tidak bisa berbicara sedikit pun, hanya bisa menjerit kesakitan dari dalam hati. Dan situasi ini tidak dilihat oleh seorang pun yang tinggal di rumah itu. Suara teriakan Kirana akhirnya didengar oleh keluarganya. Ayuni keluar dari kamar dan menghampiri putrinya. Dia terkejut ketika melihat Kirana dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan parahnya, mulut Kirana menganga dan berwarna biru. Darah yang keluar perlahan dari mulut Kirana membuat Ayuni histeris dan semakin panik. Suara tulang Kirana tiba-tiba berbunyi. Kirana menutup mulutnya. Ayuni kemudian menghembuskan napas lega. "Kamu kenapa, nak?" tanyanya. "Sakit, Bu." "Apa yang terjadi padamu?" "Entahlah, Bu. Aku rasa aku butuh istirahat. Untuk saat ini benar-benar sulit bagiku menjelaskan apa yang terjadi, Bu." Ayuni meninggalkan Kirana sendiri. Tidak lama kemudian Dimas datang. "Apa yang dilakukannya, Kirana? Kamu baik-baik saja kan? Kenapa Bapak bertanya seperti itu?" "Bagaimana Bapak tahu kalau aku diserang sesuatu? Aku tidak pernah bercerita semenjak Ibu menolongku tadi, apalagi kepada Bapak," kata Kirana sedikit keheranan dengan pertanyaan Damas. "Sebenarnya Bapak melihat sesuatu itu tadi. Kamu harus berhati-hati. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang ada yang tidak beres di rumah ini. Harusnya Bapak mengetahuinya dari dulu.
kalau terus dibiarkan bisa mencelakai lebih banyak orang. Bapak tahu apa makhluk itu? Dia adalah Wong Pring. Begitulah warga desa Kayu Jati menyebutnya. Wujudnya seperti bambu panjang tapi membentuk tubuh manusia. Punya tangan, punya mata, punya hidup. Layaknya manusia biasa. Tubuhnya hitam, semua orang takut dengan makhluk itu. Biasanya kalau malam ada beberapa yang bercerita kalau Wong Pring suka duduk di teras rumah seseorang. Entahlah Bapak tidak mau mendalami pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Selain tidak bermanfaat, justru akan menimbulkan ketakutan pada diri Bapak. Kirana menggeleng. Tapi dia sudah berani untuk menyentuhku, Pak. Dia melukaiku. Aku khawatir kalau sampai dia mencelakaiku, apalagi mencari tumbal. Dampaknya akan berpengaruh tidak hanya kepada beberapa orang, namun warga desa Kayu Jati. Lama-lama aku jadi berpikir, alangkah baiknya kita meninggalkan desa ini, sahut Kirana. Tidak berpikir sejauh itu, ya hanya karena dugaan. Kamu harus memperbanyak beribadah. Makhluk seperti itu tidak suka kalau ada orang yang rajin beribadah. Dia akan terhalangi dan kamu otomatis aman. Berpikir yang tidak-tidak hanya akan membuat pikiran tidak nyaman. Kamu tidak bisa membiarkan itu ada di pikiran kamu terlalu lama, Nak. Aku tetap akan mencari solusi untuk ini, Pak. Kamu istirahat saja. Bapak buatkan teh hangat ya. Tunggu di sini. Jangan takut, Bapak segera kembali lagi. Di sisi lain, Nabila berada di kamar mandi, hendak cuci muka. Tepat di saat dia mencuci mukanya, di depan cermin terlihat sebuah siluet manusia tinggi kurus. Siluet itu berada di belakang Nabila. Berpikir positif, Nabila memutuskan untuk mengabaikan hal tersebut. Namun beberapa waktu kemudian, siluet itu kian membesar. Ada sesuatu menggeragai tubuh Nabila. Dia sungguh ketakutan, tubuhnya gemetaran, napasnya tercekat. Biar! Bunyi cermin pecah. Serpihan kaca-kaca dari cermin tersebut melukai mata Nabila. Matanya berdarah-darah. Dia mengerang kesakitan, tulang tangannya seperti dipatahkan. Wajah Nabila membiru, sementara sekujur tubuhnya berlumuran darah. Tidak lama setelah itu, Wong Pring datang secara nyata di atas tubuh Nabila, duduk di perutnya dan menekan perut Nabila. Dia yang tidak berdaya, yang mengembuskan napas dengan sangat sulit, mencoba untuk bersuara. Alhasil hanya sayup-sayup suara kesakitan yang bisa didengar. Suara sesak napasnya menghirup dan juga mengembuskan udara dengan pelan. Perlahan hilang, denyut jantungnya berhenti. Kini Nabila benar-benar tidak hidup lagi. Kematian Nabila belum diketahui siapapun semenjak terjadi. Tepatnya di sebuah kamar mandi, sampai akhirnya ibunya datang ke rumah dan duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Pada mulanya, tidak ada kecurigaan sama sekali kalau Nabila berlama-lama di kamar mandi hingga 25 menit berlalu. Ibunya memutuskan untuk mendobrak pintu kamar mandi. Ia memanggil ambulan dan bergegas menuju rumah sakit. Namun dokter yang akan menangani Nabila berkata bahwa Nabila sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nabila telah meninggal dunia. Refleks karena terkejut, putri sematawayangnya telah pergi meninggalkannya. Ibunya Nabila jatuh pingsan di lokasi. Keesokan harinya, Kirana mendapat kabar tentang kematian Nabila. Dia syok bukan main, keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Padahal pada saat itu, Kirana usai sarapan pagi, seluruh anggota keluarga Kirana pun juga tahu. Otomatis banyak yang berdatangan menjenguk Nabila. Suster membuka pintu ruangan, sebuah jasad keluar dari ruangan itu dan disambut duka oleh semua orang. Banyak di antara mereka yang berada di sana menangis terseduh-seduh, terutama keluarga Nabila. Bu, saya minta izin untuk mengurus keperluan pemakaman jenazah di rumah duka. Kalau sudah selesai, kabar akan menyusul, kata salah seorang warga desa Kayu Jati.
Terima kasih banyak, Pak. Saya tunggu kabar dari Bapak. Hawa dingin sangat terasa menusuk pori-pori kulit. Walau di dalam keramaian, rasa dinginnya udara pagi itu tidak bisa dibohongi lagi. Ditambah dengan keadaan yang tidak mengenakan membuat hati Kirana gelisah. Pikirannya melayang kemana-mana, dia teringat akan makhluk mengerikan itu. Benar-benar di benak Kirana bayangan ketakutan yang sama belum juga hilang. Antara ingin memberitahu orang lain dan juga menyimpannya sebagai rahasia, keputusan tidak semudah itu dia ambil. Tapi jika semakin lama semakin banyak korban berjatuhan, juga akan merugikan orang lain. Tiba-tiba Damas menepuk pundak Kirana. Jangan berpikir macam-macam, Bapak tidak suka melihatmu sedih begitu. Semua ini hanya kecelakaan. Tidak ada yang bersalah, ini kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun, nak. Justru dengan kamu bersedih akan mengubah suasana hatimu dan mempermudah setan untuk mengendalikan dirimu. Jangan bicara begitu, Pak, saut Kirana. Kirana meninggalkan kerumunan orang di sana dan pergi ke sebuah minimarket di depan rumah sakit itu. Dia membeli beberapa makanan. Kemanapun dia pergi, apapun kegiatan yang dilakukan, tetap ada bayangan Nabila di hatinya. Perasaannya hancur, ini Nabila sudah dipindahkan di kamar mayat. Para warga pulang dan mengurusi upacara pemakaman pada sekitar pukul 9 pagi. Mereka berada di rumah sakit cukup lama. Siang hari tiba, tepatnya pukul 1 siang, Nabila dimakamkan di tempat pemakaman umum terdekat di desa Kayu Jati. Semua berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Rasa syukur terucap dari dalam hati Kirana. Kenapa harus orang yang aku sayangi yang pergi secepat ini? Aku sulit menerima keadaanku. Iya, ibu tahu Kirana, Nabila adalah kawan baikmu di sekolah. Tapi satu hal yang kamu harus ketahui dari sebuah pertemanan, bahwa setiap orang yang bertemu, maka mereka juga akan berpisah pada waktunya. Cepat atau lambat. Kalau memang sudah takdir Allah, pasti terjadi, kata Ayuni menenangkan putrinya. Kau lihat keluarga Nabila, mereka juga kehilangan putrinya. Mereka bahkan jauh lebih sedih daripada dirimu, nak. Kehilangan seseorang yang sudah sangat lama hidup menemani kita, rasanya tidak bisa dibayangkan lagi, Ibu Damas. Kala itu masih siang hari, matahari berbinar terik sekali. Orang-orang pergi setelah berdoa. Kirana menghampiri makam Nabila dan mendoakan Nabila agar diterima di sisi Allah SWT. Malam tiba, Sekar Mirah melihat seorang pria melakukan ritual di dekat sebuah pohon bambu. Di tangan pria itu ada piring petuk. Sekar Mirah nekat untuk menghampiri pria itu. Apa yang kau lakukan? Tindakan bodohmu ini hanya akan membawamu kepada sebuah kesengsaraan. Makhluk itu semakin kuat. Dia akan mencelakaimu jika kau melanggar perjanjian dengannya sedikit saja. Jangan coba-coba untuk menghalangiku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau gila, teriak pria tersebut. Sekar Mirah menggenggam erat tangan pria itu, namun dia justru terpental dan terhantam sebuah bambu, kepalanya berdarah. Berhenti. Kau akan mendapatkan dosa besar jika kau melakukannya. Jangan bertindak bodoh, kata Sekar Mirah. Namun, bambu yang merobek tangannya membuat rasa sakit yang teramat sangat dia rasakan. Sekar Mirah memutuskan pergi meninggalkan pria itu untuk mencari bantuan. Sambil berlari pergi, dia menjerit, "Tolong!" Ada yang memanggil Wong Pring menggunakan piring petuk. "Hentikan dia, tolong!" Namun pria yang melakukan ritual itu berhasil mengejar dan menangkapnya. Sekar Mirah mati di tengah jalan. Warga beramburan keluar. Warga hanya bisa melihat Sekar Mirah tergeletak di tengah jalan. Dan ada beberapa alat ritual berada di bawah pohon bambu bersama piring petuk itu.
Aku tadi mendengar Sekar menjerit meminta pertolongan. Dia bilang kalau ada orang yang mencoba untuk memanggil makhluk halus penghuni piring petuk, kata seorang warga. Iya, aku juga mendengar hal yang sama. Warga lain menambahkan, kita harus menangkap orang itu. Tapi pasti dia sudah pergi jauh dari sini. Nenek Rina tiba-tiba datang menyusul. Dia berkata bahwa dia baru saja melihat seseorang pria melintas di belakang rumahnya. Kirana yang mendengarkan ucapan warga bergidik ketakutan. Kita semua harus tetap berkumpul, jangan ada yang terpisah. Pak Kades berseru. Pak, kita urus jenazah Sekar Mira dulu yuk. Kita bawa dia pulang ke rumahnya. Anaknya harus mengetahui hal ini terlebih dahulu, kata Kirana. Kamu akan ditemani Pak Sena dan juga Bu Kira mengantar jenazah Sekar Mira. Saya akan ikut bersama para warga mengejar orang itu. Kirana mengangguk. Aci, buka pintunya cepat. Kamu datang bersama dengan ibumu. Bahaya sedang mengincar seluruh warga desa Kayu Jati, kata Bu Kira sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah Sekar Mira berkali-kali. Bu, kita beri waktu dulu untuk Aji. Dia tidak tahu apa-apa. Kemudian pintu pun dibukakanlah pintu rumah itu. Aji yang baru saja keluar terlihat kelelahan, sepertinya dia terbangun dari tidur. Dengan mata yang masih lengket, dia menyambut Bu Kira, Pak Sena, dan Kirana untuk masuk bersama jenazah ibunya. Ada apa ini? Apa yang terjadi kepada ibuku? Apa kalian melukainya? Aku tahu kalian tidak menyukai ibuku dari dulu, setelah apa yang dilakukannya, tapi tidak begini caranya. Aji, tenanglah. Akan kujelaskan semua yang terjadi, tapi kau harus berjanji kepadaku untuk tidak berteriak lagi. Situasinya sangat berbahaya bagi kita semua, kata Kirana. Aji pun terdiam, memberikan isyarat kepada Kirana agar memulai penjelasan. Kami warga desa Kayu Jati menemukan ibumu tergeletak di tengah jalan. Kami menduga ibumu mengetikkan seseorang untuk melakukan ritual perjanjian dengan Wong Pring menggunakan pring petuk itu. Tapi sepertinya orang itu membunuh ibumu saat dia hendak melarikan diri dari serangan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aji, kau harus lihat. Ibumu meninggal setelah mencoba memperingatkan orang lain dari bahaya. Ibumu meninggal setelah menolong banyak orang. Kita harus berdoa supaya Allah menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Aji menangis tidak berdaya di hadapan jenazah Sekar Mira. Sekarang, di mana orang itu? Aku akan ikut bersama warga untuk mengejar dia. Di belakang rumah nenekku. Segeralah ke sana, seru Kirana. Sementara itu, Kirana membersihkan darah yang keluar dari tubuh Sekar Mira bersama dengan Pak Sena dan Bu Kira. Nenek yakin dia di sekitar sini, tanya Pak Kades. Iya, tadi aku melihatnya di sekitar sini. Aku yakin tidak salah lihat. Tolong pastikan rumahku aman. Semua warga mencari orang itu, namun hingga dini hari tidak kunjung ketemu juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian. Pagi hari telah tiba. Aji terduduk lunglai di teras rumahnya. Bangunlah, sudah pagi. Kita harus segera menguburkan jenazah ibumu. Lebih cepat lebih baik kan, kata Pak Sena. Aji berdiri perlahan sambil mengumpulkan tenaganya. Hari ini wajahnya sangat murung. Kirana merasa sedih melihat kondisi Aji. Ibumu sudah tenang di sisi Allah, jangan lama-lama bersedih. Dia meninggal dalam kondisi baik. Dia berkorban saat memperingatkan orang lain. Aku sungguh meminta doa dari kalian agar dosa-dosa ibuku diampuni oleh Tuhan. Dan aku juga mau orang itu ditangkap. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Keadaan akan berpihak kepadamu. Buktinya sama sekarang kau baik-baik saja kan? Justru banyak warga yang melindungimu. Mereka peduli kepadamu. Ibu Kirana, terima kasih. Para warga pun segera memandikan jenazah Sekar Mira. Beberapa dari mereka tidak kuasa melihat jasadnya. Lihatlah goresan ini di tangannya. Dia mencoba menghentikan orang itu. Kurasa duri ini adalah bagian dari bambu yang masuk ke tangannya. Kita harus mengeluarkan ini, perintah Bu Kira. Baiklah,
Akan aku lakukan dengan perlahan. Warga lain menjawab. Kita bersihkan seluruh anggota badannya sekarang. Pemandian jenazah kemudian selesai. Upacara pemakaman dimulai. Suara warga desa Kayu Jati menghadiri acara tersebut. Mereka terlihat berduka cita setelah kejadian semalam yang melibatkan mereka semua. Di sisi lain, Aji terkejut melihat darah yang keluar dari kain kafan ibunya. Dia menghentikan darah itu menggunakan sebuah kain merah. Dibantu oleh Kirana, dia akhirnya bisa mengatasi masalah itu. Beberapa jam kemudian pemakaman selesai, prosesnya berjalan lancar dan juga baik. Keesokan harinya, para warga menjalani kegiatan dengan aman. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan setelah itu. Walaupun semua orang sebenarnya juga sedang was-was, kecemasan Kirana bertambah. Jangan-jangan ini ada campur tangannya Wong Pring, makhluk jahat itu, ucapnya kepada dirinya sendiri. Makhluk itu bisa saja melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bayarannya. Tuannya menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Orang itu mencelakai Sekar Mirah dengan menyerangnya secara langsung. Dan di hari sebelumnya, Nabila ditemukan meninggal misterius di kamar mandi rumahnya. Aku rasa dugaanku benar. Ini memang berhubungan langsung dengan Pring Petuk dan makhluk jahat itu. Semua ini bukan kebetulan. Namun bagaimanapun, Kirana mencoba untuk memecahkan masalahnya. Tetap saja selalu hadir bayang-bayang ketakutan yang mengikutinya. Sekarang, aku tahu siapa yang bisa membantuku. Segera Kirana menghampiri kamar Nenek Rina, neneknya sendiri. Nenek, tolong bukakan pintunya, Nek. Ini Kirana. Aku hendak menanyakan sesuatu yang penting kepada nenek. Pintu kamar Nenek Rina terbuka, mulanya nenek terkejut melihat Kirana dalam keadaan panik. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi kepadamu? Kata nenek. Nenek melihat orang itu kabur di sekitar rumah kita kan? Aku ingin mengetahuinya lebih jelas. Aku yakin ini semua bukan kebetulan. Kematian warga desa Kayu Jati secara berturut-turut selama 2 hari merupakan hal yang aneh. Dan aku ingin segera tahu siapa orang itu. Karena aku rasa datangnya Wong Pring di desa Kayu Jati ini bukan yang pertama kalinya. Dari perilaku Sekar Mirah yang aneh, kurasa dia memang benar-benar depresi. Dia stres karena penyesalannya, memanggil dan juga melakukan perjanjian dengan Wong Pring dan menyesal. Itulah yang terjadi kepada Sekar Mirah. Tapi setelah kedatanganku kemari, beberapa orang bercerita yang tidak-tidak tentang Sekar Mirah. Seakan-akan dia sedang dijadikan kambing hitamnya. Ya, aku melihat orang itu di sekitar rumah kita, Kirana. Orang itu belum tertangkap hingga saat ini. Tapi suatu hal yang harus kamu ketahui. Dari awal, Sekar Mirah memang sudah tidak disukai oleh warga sini. Bukan sejak kedatanganmu atau alasan yang lainnya. Wong Pring makhluk jahat itu pertama kali menghantui desa Kayu Jati sejak Sekar Mirah melakukan ritual perjanjian dengannya. Apa ada yang nenek sembunyikan? Harus ku katakan kalau itu aku memergoki Aji dan Sekar Mirah bersama makhluk itu. Aku takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kepadaku jika aku membongkar rahasia Aji. Tapi orang yang kalian cari-cari tentu saja bukan Aji. Ada 2 orang pengabdi Pring Petuk di desa ini. Siapa mereka, Nek? Aji dan pria misterius itu. Beberapa hari kemudian, sekitar 4-5 hari, Kirana mencoba memecahkan teka-teki siapa sosok pria itu. Namun nihil, Kirana tidak berhasil sedikit pun. Bahkan mendapatkan informasi lebih selain yang Nenek Rina sampaikan pun tidak berhasil ia dapatkan. Bagaimana tidak? Semua terlalu normal untuk dicurigai dan tidak ada keanehan apapun lagi selama 4-5 hari semenjak kematian Sekar Mirah. Kirana bersyukur, tapi tetap was-was. Meskipun pada lisannya berkata semua baik-baik saja, hatinya menyuruhnya untuk terus mencari tahu, sampai semua informasi kelam itu ia ketahui sendiri. Bagaimanapun dia tenang.
Selalu ada bisikan yang dia dengar, dan raganya meronta-ronta ingin melawan pembunuh itu. Karena pada dasarnya, pembunuh adalah orang jahat yang berbahaya bagi siapapun. Dan satu fakta mengerikan saat ini di desa Kayu Jati. Mau tidak mau dan bagaimanapun cara untuk memungkiri bahwa itu tidak benar, tetap saja kenyataannya adalah seorang pembunuh sedang berkeliaran dengan bebas di desa itu. Siapa yang hatinya akan tenang jika kematian selalu menghantuinya? Apalagi orang-orang yang disayangi. Kirana bersikeras untuk mencari pembunuh itu ke tempat persembunyiannya. Mau kau bersembunyi sampai masuk ke liang lahat pun tidak akan kulepaskan kau. Lihat saja siapa yang akan menang. Aku akan segera melenyapkanmu. Aku tidak mau orang-orang yang kusayangi dalam keadaan bahaya, katanya sambil menatap ke atas langit-langit kamarnya. Sesekali mengingat akan apa yang telah terjadi kepada sahabatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, sebuah bayangan besar muncul dari balik pintu kamar Kirana. Pada saat itu Kirana sudah tertidur pulas. Kirana memeluk gulingnya sambil tidur menyamping. Karena suasana yang sunyi, bayangan itu semakin membesar dan juga mendekati cahaya lampu yang terletak di luar kamar Kirana. Tiba-tiba Gali terbangun. Dia menangis sangat kencang. Ayuni dan Damas lalu terbangun. "Gali, kenapa mas?" tanya Ayuni. Tidak tahu, dia menangis tiba-tiba. Padahal tidak ada apa-apa. Mungkin dia haus. Aku akan membuatkan susu formula di dapur. Kamu diamkan dia dulu. Jangan lama-lama mas, aku takut. Orang jahat itu masih berkeliaran di sini. Aku khawatir jika terjadi apa-apa kepadamu. Kalau sudah selesai, langsung ke sini. Jangan kemana-mana lagi ya. Iya, aku akan berhati-hati kok. Jangan berlebihan seperti itu. Sesamanya Damas di dapur, sebuah bayangan hitam besar kembali muncul. Bayangan itu mendekatinya. Bayangan besar tinggi kurus yang semakin lama semakin jelas. Damas tidak melihat bayangan itu. Dia sibuk membuatkan susu formula untuk bayinya. Bapak sedang apa? Kok malam-malam ada di dapur? Kali tidak bangun kan? Tanya Kirana tiba-tiba, membuat Damas tersontak kaget dan hampir menumpahkan susu tersebut. Kamu tidak lihat apa yang Bapak lakukan? Lagi pula kenapa kamu belum tidur juga? Kan ini sudah malam. Kalau kamu mengantuk besok jangan mengeluh kepada siapapun. Ya maaf Pak, biar aku bantu menenangkan Gali dahulu. Tidak perlu, Kirana. Bapak akan ke sana setelah ini. Ya Gali, sudah diurus ibumu. Kamu jangan sok tahu, kata Damas dengan kesal. Bapak kenapa? Kalau ada masalah cerita dong. Jangan disembunyikan seperti itu. Kirana yakin Bapak sedang ada apa-apa kan? Kenapa sikap Bapak berubah kepada Kirana? Maaf, Bapak capek. Lebih baik kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan pergi dari sini. Lalu kembalilah ke kamar dan juga tidur. Jangan mengada-ngada cerita yang tidak masuk akal. Bapak tidak menyukainya. Pak, adikmu sedang menangis Kirana. Mengertilah. Loh, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Bapak? Ada apa dengan sikapnya? Kata Kirana setelah Damas sedikit menjauh dari dapur. Keesokan paginya, ketika angin berhembus pelan dan matahari bersinar terik menembus celah-celah ventilasi rumah, Kirana baru terbangun dari tidurnya, tidur yang penuh dengan kegelisahan. Dia masih keheranan dengan sikap Damas, yaitu bapaknya yang kemarin itu. Kirana merasa ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada keluarganya. Walaupun memang masalahnya sedikit sepele, namun tidak biasanya Damas bersikap seperti itu menurut sepengetahuannya. Kemudian dia pergi untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Sebelum tepat pukul 6:30 pagi, kebetulan Kirana masih sempat untuk bertemu ibunya dan bersalaman walaupun hampir saja lupa. Dia mencium tangan Ayuni sambil berpamitan. Ibu, pulang sekolah nanti aku akan bicara kepada ibu. Aku pergi dulu ya bu. Sampailah Kirana di sekolahnya.
Satu hal tiba-tiba muncul di kepalanya, dia teringat sesuatu. Pertemuan dengan Sekar Mirah saat baru pertama kali tinggal di desa Kayu Jati membuat dia memikirkan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang muncul dengan sendirinya, bagaikan semut yang mengerubungi gula, yaitu rambut Sekar Mirah yang terlihat seperti habis dipotong menggunakan pisau. Pertemuan itu sebenarnya bukan yang pertama kalinya sejak ia berada di Kayu Jati. Namun Kirana ingat betul bahwa Sekar Mirah saat itu tampak bagai perempuan yang habis disakiti. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah Aji. Jangan-jangan dia yang memotong rambut ibunya menggunakan pisau. Ritual perjanjian dengan Wong Pring itu pasti ada hubungannya dengan potongan rambut Sekar Mirah. Aku yakin, dengan aku menyekap Aji malam ini, aku akan tahu semuanya. Pintu kelas terbuka, seorang guru masuk, sepertinya dia guru baru. Dia menggunakan sebuah jas hitam berkacamata, cantik, dan terlihat berkarisma. Baiklah anak-anak, khusus hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu kesastraan. Kita mulai dari sekarang sampai 2 jam ke depan. Ibu harap kalian bisa memperhatikan penjelasan ibu dan tidak mengobrol dengan teman sepangku kalian. Kasihan murid lain yang mau mendengarkan. Jangan sampai kalian mengganggu kegiatan KBM pada kali ini, kata Bu Suci, guru kesastraan baru di sekolah itu. Tidak mau memperkenalkan diri dulu, Bu? Tanya Alan, murid laki-laki yang duduk di bangku paling ujung. Maaf, Ibu tidak bisa mendengarmu. Bisa lebih keras bicaranya? Apa Ibu tidak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita? Oh iya, Ibu lupa. Nama Ibu Suciela Indriani Mariato. Ibu tinggal di desa Kayu Jati. Pasti banyak dari kalian yang berasal dari sana kan? Ngomong-ngomong, Ibu baru saja pindah ke sana. Pada hari itu, Kirana terus murung. Pikirannya kacau tidak karuan. Bahkan ia mendapat hukuman dari guru, ya karena dia tidak mendengarkan penjelasan guru. Kirana melamun sepanjang pelajaran berlangsung. Di sisi lain, seseorang melakukan ritual di rumah Kirana. Orang itu berjaket hitam dan bertopeng. Dia meletakkan piring petuk di hadapannya sambil merapal mantra. Bunga mawar merah dan juga mawar putih yang terletak di mangkuk kecilnya terlihat masih segar. Beberapa saat kemudian, Wong Pring datang. Makhluk itu seperti menyedot sesuatu yang tidak terlihat. Sore pun tiba. Kirana akhirnya pulang kembali ke rumah. Dia membuka pintu, tapi tiba-tiba dia mencium bau dupa yang tidak terlalu menyengat. Kirana mencari asal bau itu. Dia memasuki satu persatu ruangan, tapi tidak ketemu juga. Hingga ia bertemu dengan sebuah gudang kecil di ujung rumah yang tertutup semak-semak belukar. Karena rasa penasarannya yang begitu besar, Kirana bersikeras untuk tetap menghampiri bau itu. Dan ya, baunya memang semakin menyengat ketika Kirana sampai di sana. Sekarang Kirana bisa merasakan bau amis darah dari luar gudang itu. Dengan perasaan yang berdebar-debar, Kirana membuka pintu gudang sambil berdoa. Ia ketakutan. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat Damas bapaknya sendiri melakukan ritual itu. Sontak Kirana berteriak kepada Damas, "Apa yang Bapak lakukan?" Dengan cepat, Damas ini membungkam mulut Kirana sampai Kirana jatuh pingsan. Damas menelepon Aji, anak dari Sekar Mirah yang sudah bekerja sama dengan dia. Damas memerintahkan Aji untuk segera datang ke tempat itu. Habis sudah, putriku melihat aku melakukan ritual perjanjian itu. Sepertinya dia sudah mencurigaiku sejak kemarin. Kupikir dia tidak akan tahu dengan tempat ini. Karena seperti yang kau ketahui, gudang ini tertutup semak-semak dan hampir tidak terlihat sama sekali. Maka dari itu aku yakin semua akan berjalan lancar. Tapi sekarang bagaimana? Segeralah kemari. Atau akan ada orang lain yang mengetahui hal ini. Sekitar 5 menit kemudian, akhirnya Aji datang. Kita bawa dia keluar desa saja. Kita pakai mobilku sekarang. Damas dan Aji membawa pergi Kirana keluar desa Kayu Jati. Mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan.
dengan Kirana supaya rahasia mereka tidak terbongkar. Apa yang harus kita lakukan? Ya kau racuni saja dia, cepat, kata Aji. Apa kau sudah gila? Dia itu putriku. Kita harus mencari jalan keluar lain untuk masalah ini. Aku tidak mau putriku kenapa-napa. Ya kalau kau tetap tidak mau meracuninya, maka kita akan dilaporkan ke polisi oleh putrimu sendiri, dan kita akan menjadi tahanan di sana. Damas dan juga Aji terus berdebat hingga perjalanan semakin jauh. Akhirnya Kirana pun terbangun dari pingsannya, tapi dia berpura-pura pingsan supaya aman. Perasaannya hancur. Seseorang yang selama ini ia percayai telah mengkhianati kepercayaan yang dia berikan. 1 jam perjalanan, Damas dan juga Aji berhenti di sebuah rumah tua yang sepi. Mereka berdua turun dari mobil dan mencari tempat aman untuk menyembunyikan Kirana. Ibu, bisakah ibu kemari? Aku berada di sebuah rumah tua di luar desa Kayu Jati. Bapak membawaku ke sini. Aku takut, Bu, jika sesuatu yang buruk terjadi kepadaku di sini, ucap Kirana menelepon ibunya sambil berbisik di dalam mobil. Kau ini bicara apa? Lagi pula kenapa bapak membawamu ke tempat seperti itu? Ibu tidak suka kamu mengarang cerita. Nanti Kirana ceritakan semuanya setelah ibu sampai di sini. Yang penting sekarang ibu ke sini dan tolong Kirana. Kirana takut, Bu. Kirana merasa dalam bahaya di sini. Apa ciri-ciri tempat itu? Ada sebuah pohon yang sangat besar sebelum rumah ini. Aku yakin pohonnya akan terlihat walau dari kejauhan. Cepatlah, Bu, ucap Kirana berbisik sambil sesekali mengusap air mata yang membasahi pipinya. Tenang, ibu tahu tempat itu. Kamu jangan berbisik. Jangan berisik juga. Semua akan baik-baik saja. Apa ada orang lain selain bapak di sana? Ada, Bu. Aji juga di sini. Tapi Kirana yakin niat mereka jahat. Kirana benar-benar tidak menyangka bapak melakukan ini semua. Bibir Kirana gemetar. Tubuhnya menggigil dan mengeluarkan banyak sekali keringat. Ya Tuhan, kamu jangan khawatir. Ibu akan segera sampai di situ. Di sisi lain, Ayuni sedang melakukan perjalanannya. Di sepanjang jalan rasa cemasnya semakin menjadi-jadi, hatinya kacau, semua bagai hancur tanpa tahu penyebabnya. Kirana melihat sebuah bayangan mobil tanpa senter dari belakang. Dia yakin itu ibunya dan ternyata iya, memang itu adalah Ayuni, ibunya. Ayuni menghentikan mobil yang dia pinjam dari tetangganya dari jarak jauh dan menghampiri Kirana yang terjebak di dalam mobil milik Damas. Apa yang terjadi? Ucapnya sambil berbisik. Bapak melakukan ritual perjanjian dengan makhluk gaib, Bu. Dia melakukan pesugihan dan sekarang dia akan mencelakaiku dengan bantuan Aji supaya tidak lebih banyak orang yang tahu tentang rahasia mereka. Sudah tidak waras dia. Kemari, ikut ibu. Kirana turun pelan-pelan dari mobil dan tidak bersuara. Ayuni memegang erat tangan Kirana sambil menuntunnya ke dalam mobil. Namun hal itu dilihat oleh Damas dan kemudian si Aji. Berhenti, atau kalian berdua akan celaka, teriak Aji. Refleks Ayuni dan juga Kirana berhenti di tempat. Jangan coba-coba sentuh kami, atau kalian akan merasakan akibatnya, teriak Ayuni sambil menodongkan pistol. Ayuni, dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat. Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah, bujuk Damas. Aku sudah tidak kenal lagi denganmu. Kamu bukan suamiku yang aku kenal dulu. Kamu seorang budak setan. Dan jangan bermimpi kirana akan kamu dapatkan. Aku ibunya, dan aku berada di sini untuk melindunginya. Iya, sebenarnya dari awal sejak aku mendengar isu tentang benda pering petuk setelah tiba di desa Kayu Jati, aku memang mencoba melakukan ritual-ritual perjanjian dengan makhluk gaib bernama Wong Pring itu. Tapi setelah Pak Darmo pengusaha yang bekerja sama denganku atas toko tekstil kita mengambil semua uangku, aku memutuskan untuk menumbalkan manusia. Dia adalah teman Kirana sendiri. Jika kau ingin mengetahuinya, pahamilah posisiku. Ayuni, kita sedang banyak kebutuhan. Hati Kirana hancur mendengar hal tersebut. Tapi aku tidak sudi jika anakku memakan makanan dari uang hasil pesugihan, uang haram seperti itu. Aku rela hidup sendiri dan membesarkan Gali seorang diri
daripada harus menggunakan uang setan darimu, teriak Ayuni. Kita sudah melewati masa-masa sulit kita akan menjadi lebih bahagia setelah memiliki harta yang cukup untuk keperluan kita sekeluarga. Pikirkan baik-baik masalah ini, jangan memaksakan dirimu untuk hal yang tidak akan mampu kamu lakukan, jawab Damas dengan wajah cemas. Aku yakin dengan sepenuh hati, lebih baik aku menghidupi anakku dengan uang halal. Jangan pernah kau mencoba lagi membujukku dengan uang-uangmu itu, Mas. Kau sudah mengotori isi perut seluruh keluarga kita. Tidak Ayuni, tidak seperti itu. Aku terpaksa. Kau tahu situasinya kan? Pada saat itu, kita memang sedang sangat membutuhkan banyak biaya. Pahamilah posisiku. Aku tidak mau tahu. Kau bukan Damas yang aku kenal dulu. Kau sudah melakukan dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Tuhan. Tidak aku sangka-sangka. Kau bahkan mencoba untuk mencelakakan putri kandungmu sendiri, iya kan? Dalam gelap gulita dan hanya diterangi oleh cahaya senter mobil yang redup, Damas dan Ayuni bertengkar. Kirana hanya menonton sambil sesekali bersembunyi di balik tubuh Ayuni, melihat Aji yang ikut mengawasinya. Dor! Bunyi pistol ditembakkan. Sontak Damas dan Aji terkejut mendengarnya. Beberapa saat setelah itu, Kirana mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan perilaku Aji. Dengar Ayuni, Pak Darmo menipuku. Dia membawa kabur uangku, semua uangku. Setelah dia berpura-pura menyetujui kerja sama kami, dia memalsukan bukti-bukti jabatannya sebagai pengusaha yang sukses. Sebenarnya Pak Darmo hanya seorang karyawan pabrik biasa, dan aku merasa sangat tertipu. Aku tidak terima pada waktu itu, Damas menjelaskan. Ya aku paham, kau pikir aku sebodoh apa, tapi caramu untuk keluar dari masalahmu adalah salah. Mau bagaimanapun juga, perbuatan syirik bersekutu dengan setan tidak bisa dibenarkan. Jangan mendekat, teriak Kirana kepada Aji. Aji mundur perlahan, berusaha mencari saat yang tepat untuk memulai aksinya, sebab bisa disembunyikan dari balik tangannya. Aji mengamati gerak-gerik mata Kirana dan ibunya. Dia melarikan diri ke semak-semak dan bersembunyi. Ayuni menyadari hal itu. Dia memegang erat Kirana, berusaha melindunginya dari serangan Aji. Ayuni menggenggam erat pistol yang dia bawa dan menembak mobil Damas. Seketika mobil itu mengalami kebocoran. Apa yang kau lakukan, Ayuni? Itu satu-satunya mobil yang kita miliki, seru Damas. Sebab kau memikirkan harta, kau sendiri bahkan hampir mencelakai Kirana anakmu sendiri. Hancur kehidupanku. Semua seperti hancur ketika aku tahu kau bersekutu dengan makhluk tercela itu. Damas menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak berani mendekat. Lengannya bagai ditahan oleh hatinya. Kirana, masuk ke mobil. Dengan cepat Kirana turut dengan apa yang kata ibunya itu. Ayuni mundur menjauhi Damas, sedangkan Aji muncul tiba-tiba dari semak dan menghalanginya. Namun Aji gagal. Ikuti mereka berdua sekarang juga, seru Damas kepada Aji. Tentu saja, Aji pun segera masuk ke dalam mobil dan mereka mengejar Ayuni yang sedang bersama dengan putrinya. Di perjalanan, dua mobil itu saling mendahului satu sama lain. Hingga beberapa meter setelah mereka melewati sebuah gedung besar, mobil milik Damas mengalami kecelakaan. Mobil itu menghantam sebuah pohon besar. Damas dan Aji terluka cukup parah karena kecelakaan itu, sementara Ayuni dan Kirana terus melaju tanpa peduli keadaan mereka berdua. Di mana kita akan menyelamatkan diri, Bu? Aku takut sekali, Bu. Sebelumnya sifat Bapak tidak seperti ini. Entah apa yang telah terjadi kepada Bapak. Bagaimana jika Bapak berhasil mengejar kita? Satu-satunya tempat yang aman adalah rumah Pak Kades. Kita akan dilindungi di sana. Damas dan Aji tidak mungkin berani menghampiri kita jika kita berada di sana. Ibu benar, kita akan aman di sana. Bergegaslah, Bu, tolong. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Pak Kades. Ayuni berbicara kepada Pak Kades bahwa nyawanya dan juga Kirana sedang dalam bahaya. Damas dan juga Aji akan mencelakai mereka jika mereka berdua tahu di mana tempatnya bersembunyi.
Bagaimana ini bisa terjadi? Tenanglah dulu, Pak Kades. Pria misterius yang membunuh Sekar Mira adalah Bapak. Aku melihatnya melakukan ritual itu di gudang dekat rumah, jawab Kirana. Ya benar, Pak, tolonglah kami. Saya akan membunyikan kentongan desa. Para warga akan melindungi kalian berdua. Jangan khawatir dan tetap berada di sini. Di sisi lain, Damas dan juga Aji tiba di desa Kayu Jati. Mereka sudah menduga bahwa Ayuni akan mencari perlindungan yang paling aman, yaitu Pak Kades. Mereka pun bergegas menuju rumah Pak Kades. Sesamanya Damas dan Aji di sana. Diam atau kami akan membunuh Anda. Ikut bersama kami sekarang juga, teriak Aji. Pada saat itu Pak Kades tidak membawa senjata apapun. Pak Kades memberi perlawanan kepada mereka berdua menggunakan tangan kosong sementara pertengkaran terjadi. Damas masuk dan juga menusuk Pak Kades hingga berlumuran darah. Tidak berdaya lagi Pak Kades kala itu. Diseretlah dia ke sebuah kebun dan ditinggalkan di sana. Jasadnya dibiarkan tergeletak di kebun pada saat itu. Kurasa kita harus menangani anak dan istrimu sekarang juga, sebelum mereka berteriak kepada warga desa dan meminta pertolongan mereka. Damas mengangguk. Dia masuk ke rumah Pak Kades dan menemukan Ayuni dan Kirana yang berada di ruang tamu. Bagaimana kalian bisa berada di sini? Bentak Ayuni. Kami kemarin menggunakan sebuah motor. Kami membunuh seorang pengemudi di jalan setelah kecelakaan itu terjadi. Lagi pula, bagaimana cara kami ke sini tidak penting juga. Yang paling penting adalah kalian harus aku habisi sekarang juga, Aji berseru. Di mana pistolnya, Bu? Ah sial, pistolnya berada di mobil, kata Ayuni refleks. Aji mengangkat tangannya yang menggenggam sebuah pisau, sementara Kirana mencoba mencari senjata untuk melawan mereka. Damas yang melihat Kirana mencari-cari sesuatu dengan cepat menarik tangan Kirana. Jangan seperti itu, Kirana. Kau tidak bisa menyakiti bapakmu sendiri. Kau tidak bisa menyakiti keluargamu sendiri. Tapi kau bisa kan? Kau bukan bapakku lagi. Damas melihat gunting tergeletak di meja pojok ruangan. Damas mengancam putrinya sendiri dengan gunting itu. Kirana tahu, kalau Kirana melaporkan kejadian ini kepada orang-orang, maka bapak bisa celaka dan masuk penjara. Kirana mau bapak di penjara. Jangan berbicara seolah-olah kau adalah bapak yang aku kenal dulu. Seketika Damas menusuk perut putrinya sendiri. Napas Kirana tiba-tiba berat. Mulutnya juga mendadak seperti terbungkam. Dia hanya mengerang kesakitan dengan tusukan itu. Tapi Kirana mencoba untuk bertahan. Dia menyerang balik Damas dengan merebut gunting itu darinya. Darah bercucuran ke lantai. Damas tergeletak saat itu juga. Sementara Kirana mencari kain untuk menghentikan darah yang keluar, Ayuni menahan pisau yang dipegang oleh Aji. Dia tampak begitu beringas, sulit sekali rasanya bagi Ayuni untuk melawan serangannya. Berkali-kali berusaha untuk menahan tangan laki-laki itu, hingga akhirnya pisau terjatuh ke lantai. Terjadi perkelahian hebat di rumah itu. Ketika perhatian Aji dialihkan oleh Kirana, barulah Ayuni bergegas mengambil pisau itu dan menusuk punggung Aji hingga berlumuran banyak darah. Jeritan kesakitan disertai suara burung gagak terdengar bagi siapapun yang masuk ke dalam rumah itu. Suasana begitu mengerikan, bagai diselimuti oleh kabut hitam dan darah segar yang mengalir dari tubuh mereka. Sesaat kemudian, Wong Pring hadir dengan nyata dan merayap di pinggang Ayuni dari belakang usai Ayuni menusuk punggung Aji. Bunyi tulang belulang makhluk itu terdengar cukup keras di telinganya hingga membuat Ayuni semakin ketakutan dan kemudian mengurungkan niatnya untuk melawan lebih. Antara takut dan juga rasa tanggung jawab kepada putrinya terus berputar-putar di pikiran Ayuni. Dengan rasa yakin yang masih ia miliki, Ayuni melafalkan sebuah doa, hingga tanpa disadari cengkeraman Wong Pring sedikit melemah secara perlahan. Hentikan Ayuni, atau aku akan membunuh putrimu sekarang juga, teriak Aji seolah merasa kesakitan dengan doa-doa yang diucapkan oleh Ayuni. Ibu, teruslah berdoa. Allah akan melindungi kita berdua. Ibu tidak usah takut.
Hidup dan juga mati Kirana sudah diatur oleh Sang Pencipta, Bu. Apapun yang terjadi berdoalah, Bu. Lawan makhluk itu, kita lebih mulia daripada dia, kata Kirana. Entah dari mana datangnya badai besar datang beserta angin kencang. Gemuruh petir menggelegar membuat tanah bergetar pelan. Ayuni menangis tidak kuasa menyaksikan situasi ini. Sambil melawan makhluk itu dan berdoa, Ayuni hanya mengandalkan keimanannya saja. Kamu tidak akan menyelesaikan apapun dengan membunuhku, Aji. Aku kira kamu adalah orang yang baik, tapi rupanya kamu lebih hina daripada seorang pembunuh. Semoga Allah mengampuni dosamu. Dengan kondisi perutnya yang masih berdarah-darah, Kirana mengumpulkan seluruh tenaganya untuk melawan serangan itu. Aji yang berusaha menyakiti Kirana gagal berkali-kali. Kirana berhasil berdiri dan mengangkat sebuah meja kaca. Meja itu dipukulkan ke kepala Aji hingga ia sekarat. Suara hembusan napasnya yang keras berusaha untuk tetap sadar. Namun Aji tidak kuasa menahan rasa sakit tersebut dan memejamkan matanya. Badai masih berlangsung, keadaan sangat kacau, tetapi akhirnya Ayuni mampu melawan Wong Pring dan mengusirnya dari rumah Pak Kades. Apa yang baru saja kamu lakukan, Kirana? Kamu tidak seharusnya membunuh orang itu, teriak Ayuni. Kirana menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menangis. Tangan yang gemetaran berlumuran darah serta bapak kandungnya sendiri tergeletak tidak berdaya di hadapannya membuat hati Kirana hancur berkeping-keping. Kita cek denyut nadinya, Bu. Dia belum mati, ucap Kirana lirih dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Iya, kita akan mengecek, siapa tahu dia masih hidup. Ambil kain untuk menghentikan darah di kepalanya. Tidak ada apapun di sini, tidak ada kain di ruangan ini. Aku tidak akan lancang memasuki ruangan itu, Bu. Sobek saja lengan panjangmu. Setelah darah Aji berhenti, dia membuka matanya perlahan. Kirana dan Ayuni lega, karena bagaimanapun juga mereka berdua tidak mau menjadi seorang pembunuh. Bapak bagaimana? Tanya Ayuni. Bapak sudah tidak ada, teriak Kirana sambil menangis terseduh-seduh. Seorang warga kemudian datang ke rumah Pak Kades. Dia adalah Bu Kira. Alangkah terkejutnya Bu Kira melihat banyak darah di ruang tamu itu. Bu Kira, tolong Aji sekarang juga, telepon ambulan. Baik Nyonya. Bu Kira berlari ke rumahnya dan memberitahu suaminya untuk turut membantu. Dia juga tidak lupa menelepon ambulan karena kondisi pada saat itu benar-benar darurat dan keos sekali. Bu Kira tidak memikirkan apapun selain keselamatan orang-orang yang berada di sana. Hingga tiba di rumah sakit, Kirana langsung ditangani oleh para dokter di ruang ICU. Sementara Aji dibawa ke kamar mayat karena meninggal saat di perjalanan. Jenazahnya disandingkan dengan jenazah Damas. Ibu tidak usah khawatir, luka ibu bisa disembuhkan dengan baik. Hanya menunggu waktu, luka akan segera kering, kata dokter seperti itu. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Operasi sedang berjalan. Karena kondisi yang darurat, kami sampai tidak sempat untuk meminta persetujuan ibu untuk mengoperasi Kirana. Semoga saja ibu tidak keberatan dengan keputusan kami ini. Ya tentu saja, Dok. Lakukan apapun yang terbaik supaya putriku bisa diselamatkan. Keesokan harinya, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Bu Kira di pemakaman Damas dan juga Aji. Kirana memergoki Damas melakukan ritual perjanjian dengan Wong Pring, setan yang menghuni bambu itu. Hingga saya mendapat telepon dari Kirana, saya cek gudang yang ditutupi oleh semak-semak itu. Dan ternyata benar, saya bergegas ke lokasi dan meminjam mobil Bu Astrid. Pada saat itu saya membawa sebuah pistol untuk melindungi diri. Namun beruntung, kami bisa meloloskan diri dan meminta bantuan Pak Kades. Tapi Damas dan juga Aji mengetahui keberadaan saya dan Kirana. Di rumah Pak Kades lah mereka menyerang kami. Karena berusaha melindungi kami memberi perlawanan. Hingga seperti yang terjadi pada saat ini akhirnya. Saya bisa mengerti posisi Bu Ayuni, sahut Bu Kira sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Polisi sedang memeriksa TKP. Semoga semua baik-baik saja. Bu Ayuni akan dimintai keterangan setelah penguburan nanti. Tambahnya, di mana Pak Kades, Bu Kira? Ya Tuhan, saya baru menyadari bahwa Pak Kades tidak berada di sini.
Tepat setelah penguburan selesai, polisi datang dan berbicara kepada para warga desa Kayu Jati. Kami menemukan jenazah ini di sebuah kebun sekitar rumah. Dimohon untuk orang yang terlibat dalam kejadian, kami minta keterangan di kantor. Di kantor polisi pun Ayuni menjelaskan kejadian itu. Jadi begitu Pak, ada bukti-bukti juga luka-luka kami, terutama bekas tusukan yang berada di perut putri saya itu. Bekas luka itu masih ada, jelas Ayuni. Kirana menunjukkan perutnya kepada polisi itu. Bukti di lokasi kejadian ada sebuah pisau gunting dan pistol di mobil. Benar kejadiannya seperti yang ibu katakan? Iya saya yakin Pak, saya bersumpah bahwa saya berkata jujur. Proses interogasi berlangsung cukup lama, namun akhirnya Ayuni bisa melewati semua itu dengan lancar. Ia pulang ke rumah bersama Kirana. Kondisi Kirana masih buruk. Selama sepekan Ayuni merawat Kirana dibantu oleh nenek Rina dan kakek di rumah. Kamu harus bisa mengikhlaskan semuanya Ayuni. Bersabarlah dan tetap jalani hidupmu dengan iman dan takwa kepada Allah, kata kakek. Tentu saja Pak. Ayuni akan belajar dari kejadian ini. Terima kasih juga sudah membantuku merawat Kirana selama sepekan ini. Sekarang kondisinya membaik dan sebentar lagi dia bisa kembali bersekolah. 2 tahun kemudian Ayuni kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah besar di kota. Dia mengajak kakek dan juga nenek juga ke sana. Kehidupan mereka berjalan dengan normal. Bahkan Gali sudah bisa bermain sendiri dan berbicara dengan sangat lancar. Dia sudah besar. Kirana melanjutkan pendidikan ke sebuah universitas negeri di pusat kota. Bu, Kirana berangkat dulu ya. Oh iya, Gali sudah makan. Aku menyuapinya tadi. Nenek dan juga kakek juga sudah sarapan. Kirana sekarang sudah besar ya, sudah dewasa dan bisa menjaga keluarga. Ibu bangga sekali mempunyai putri sepertimu nak. Doa ibu akan selalu ada bersamamu di setiap hari kamu berangkat ke kampus. Yang semangat ya dan tetap berbakti kepada keluarga, terutama ibu. Akan Kirana ingat selalu Bu, ibu berjuang menyelamatkan Kirana pada saat itu. Kirana akan belajar banyak dari situasi tersebut. Kirana mencium tangan Ayuni kemudian menghampiri kakek dan nenek untuk berpamitan berangkat. Sesamanya di kampus, dia menyempatkan untuk menulis catatan di buku tipisnya yang selalu dia bawa sejak Damas tidak ada. Aku belajar banyak hal dari kejadian-kejadian di dalam hidupku. Bahwa segala sesuatu yang dikerjakan manusia akan membawa dampak yang sama dengan perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Dan setan tidak pernah setia kepada siapapun. Sekalipun makhluk itu masih belum benar-benar diusir dan dikembalikan di tempatnya, tapi keimanan akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perilaku keji setan. Terima kasih ya Allah, Kau berikan nikmat yang banyak kepadaku sekeluarga, tulis Kirana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Dan cerita ini berakhir dan semoga kalian mendapatkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya juga. Yang baik tentunya kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya cerita ini syarat akan makna, semoga kalian bisa memahami dan juga menonton keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir agar kalian paham ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan cerita ataupun narasi kali ini. Ya, semoga kalian memaafkan ya teman-teman apabila saya membacakannya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat ataupun banyak kata yang salah juga ataupun ya bagaimanapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pokoknya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang baru mampir ke channel ini. Ataupun untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Bantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan kalian subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, nantinya kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.